Jumpa lagi dengan saya Bapak Rijal Bishar Pangaribuan dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini judul yang kita ambil adalah tentang keselamatan, kesehatan kerja, kepemimpinan, dan produktivitas. Keselamatan merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kesehatan Kerja dikatakan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, dan tanggung jawab pelaksanaan dan prosedur dan proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebiasaan keselamatan dan kesehatan kerja. Menurut Pak Husni, ada 3 unsur tempat kerja, yaitu satu usaha, ada sumber bahaya, dan adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya. Program manajemen keselamatan kerja yang efektif terdiri atas tanggung jawab dan komitmen perusahaan, kebijakan dan disiplin keselamatan kerja, komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja, komite keselamatan kerja, inspeksi, penyelidikan kecelakaan kerja dan riset, evaluasi terhadap usaha-usaha keselamatan kerja. Ada 2 metode pengukuran keselamatan kerja, yaitu tingkat kekerapan dan tingkat keparahan. Tingkat kekerapan digunakan untuk mencatat seberapa sering terjadi kejadian yang menyebabkan karyawan luka atau cacat. Sedangkan tingkat keparahan seberapa parah suatu peristiwa kecelakaan, yaitu dengan tidak menghitung lamanya waktu karyawan menderita luka-luka sehingga tidak dapat masuk kerja. Menurut Bias dan Ruwet tahun 1997, ada 4 elemen dasar yang paling sukses dalam program keselamatan kerja. Harus dapat dukungan yang luas dari manajemen puncak, harus datang secara jelas bahwa keselamatan kerja menjadi tanggung jawab manajer operasi, harus ada sikap positif terhadap keselamatan kerja, dan harus setiap orang departemen harus menguasai program keselamatan kerja dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Kesehatan kerja dapat definisikan sebagai bebas dari penyakit. Menurut Ivan Sevi dikatakan adalah kesehatan kerja itu tentang kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera. 2 program yang dapat diselenggarakan oleh suatu organisasi, yaitu program kesehatan preventif dan manajemen stres. Program perawatan kesehatan preventif mencakup pengeluaran untuk membangun fasilitas yang membantu perawatan mandiri karyawan secara lebih baik. Sedangkan program manajemen stres mempunyai hubungan yang erat dengan program kesehatan fisik karyawannya. Kepemimpinan dan produktivitas. Kepemimpinan merupakan seluruh aktivitas untuk mempengaruhi kemauan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Itu dikatakan oleh Terry, sedangkan Dubin mengatakan kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai aktivitas pemegang kewenangan dalam pengambilan keputusan. Stockdale mengatakan kepemimpinan juga dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam upaya perumusan dan pencapaian tujuan. Ada 3 gaya kepemimpinan, yaitu demokratis, autokratis, dan laissez-faire. Demokratis adalah gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pengambilan keputusan sebagai keputusan bersama dari seluruh anggota sistem sosial yang bersangkutan. Autokratis adalah gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pengambilan keputusan yang tergantung kepada pemimpin sendiri. Sedangkan laissez-faire adalah gaya kepemimpinan yang menyerahkan pengambilan keputusan kepada masing-masing anggota dari setiap sosial itu sendiri. Ada 12 peran pemimpin yang perlu ditampilkan oleh Robinson. Yang pertama adalah mencetuskan ide, memberi informasi sebagai perantara, yang memberi sugesti, yang mengaktifkan anggota, mengawasi kegiatan, yang memberi semangat sebagai katalisator, yang mewakili kelompok, yang bertanggung jawab, dan yang memberi tanggung jawab, dan menciptakan rasa aman, dan sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya. Ada 5 peran pemimpin menurut Yusuf: sebagai penggerak, sebagai pengawas, sebagai martir, sebagai pemberi semangat, penggembira, atau sebagai pemberi tanggung jawab pada anggota. Menurut Covey, ada 3 peranan pemimpin dalam kelompok organisasi, yaitu pathfinding menjadi jalur, aligning penyelarasan, empowerment pemberdayaan. Demikianlah mata kuliah kali ini saya berikan. Saya harapkan Anda bisa mengulangnya dan mengerjakan semua tugas dan juga diskusi yang telah diberikan sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.